Asal mana? Semarang. Oke, Semarang. Oke. Salam kenal nih Tristan. Ya, Sip. Semarang, Bogor. Oke, sekarang aku pingin tahu dong dari Anindya Putri Kinar nih. Panggilannya apa nih? Siapa ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Putri Kinar, bisa dipanggil Kinar. Kinar. Saya berasal dari kota Cilacap. Oh, Cilacap. Oke, salam kenal nih Kinar. Salam kenal juga Kak. Oke. Nah, ini lanjut nih. Boleh nih dari Azam Hafiz nih. Aku mau tahu dong. Kak, nama aku Hafiz Nur Azam, bisa dipanggil Azam. Aku asalnya Jakarta Timur. Oke, Jakarta Timur, Cilacap, Semarang, Bogor. Oke. Tadi panggilannya siapa? Azam, Kak. Oh, Azam. Oke, salam kenal nih Azam. Ya, Oke, Kak. dari Jakarta Timur. Oke. Lanjut nih dari Fabianus Arka. Nama saya Fabianus Arka Yusiawan, bisa dipanggil Arka, dari kota Sidoarjo. Oke, oh Sidoarjo. Nah, Jawa Timur ya, sama-sama kayak aku nih. Ya, Jawa Timur. Oke, Arka ya. Salam kenal nih Arka. ya, salam kenal. Oke. Sekarang nih belum on cam nih. Siapa ini? Farzan Avicenna. Mau dong aku denger kamu perkenalan diri nih. Sama asalnya. Assalamualaikum, nama saya Farzan Afizan Arifin, bisa dipanggil Farzan. Saya dari kota Bandung. Oke, Farzan dari kota Bandung. Oke. Salam kenal nih Farzan dari Bandung. Oke. Lanjut nih, aku pingin tahu dari Langit Traksameru Biru. Halo, nama saya Biru Langit Raksameru. Dipanggilnya Eru. Siapa? Dipanggil siapa? Dipanggilnya Eru. Eru. Oh, asal mana? Cibubur. Oh, oke. Sip. Salam kenal nih Eru. Oke. Terima kasih. Sekarang nih, aku mau dari Magdalena Diandra. Halo, nama aku Magdalena Diandra Serafina, bisa dipanggil Diandra. Aku dari Tangerang Selatan. Oke, Diandra ya. Oke, salam kenal nih Diandra. Aku kira panggilannya Magdalena. Diandra ya. Oke. Tangerang Selatan. Oke. Lanjut nih dari Margareta Nadian. Halo, nama aku Margareta Nadine Cinta Kirana, bisa dipanggil Nadine. Aku dari Tangerang Selatan. Oh, ini kakak adik itu ya? Oke, aku denger nih dari Nadine. Oke, salam kenal nih Diandra sama Nadine. Ini Nadine apa Nadine nih manggilnya? Nadine. Oke. Oke, salam kenal nih teman-teman. Oke. Nah, karena kita udah tahu nama masing-masing nih, aku pingin coba cek share screen aku ya. Nanti kalian kalau misalnya nggak kelihatan, tolong bilang ya. Wait. Bentar. Oke. Ini udah kelihatan belum nih? Sudah, Kak. Oke, itu kepin besar gitu nggak? Satu layar gitu nggak? Maksudnya kepin besar gitu nggak? Iya, Kak, satu layar. Oke, sip. Thanks ya konfirmasinya. Jadi nih aku mau langsung aja nih aku present ke perkenalan dari Python dulu nih. Teman-teman sebelumnya ada yang tahu apa itu Python atau Python nih, bahasa Python? Sebelumnya bahasa Python. Oke, kalau mungkin ada yang belum tahu nih, aku kasih tahu nih. Python. Nah, Python itu pokoknya adalah bahasa pemrograman ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh pernah dengar istilah ngoding gitu nggak nih teman-teman? Pernah? Oke, ngoding gitu. Jadi kita dalam coding itu kita bisa menggunakan bahasa apa aja gitu. Banyak pilihan bahasanya.
Nih kita bisa lihat nih, ada C++, Java, C, PHP, JavaScript. Nah, ada juga HTML atau CSS gitu, banyak ya teman-teman. Nah, sedangkan dari semua bahasa ini, bahasa yang paling banyak dipakai itu adalah bahasa Python ya. Seperti nama kelas kita nih, Python. Nah, karena kita nih akan mempelajari bahasa Python ya. Kalian bisa kok mempelajari bahasa-bahasa lain. Nah, cuma kenapa ini Python ini penting? Karena Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai dunia nih. Kita bisa lihat dari barnya ini ada spektrum rankingnya. Di sini Python itu menduduki nomor 1 nih dari bahasa-bahasa yang lain. Ini alasan pertama kita belajar Python ya. Nah, yang alasan kedua, sebenarnya dari banyak perusahaan terkenal itu sebenarnya tuh banyak yang ditulis oleh Python nih, bahasa pemrograman Python. Sebenarnya kan banyak nih, ada Java, C, gini-gini. Tapi kalian tahu perusahaan terkenal kayak misalnya Google, nih, Instagram, Facebook, IBM, YouTube. Nah, itu sebenarnya bahasa pemrogramannya itu kayak yang ngoding itu, developernya itu ya, orang yang ngoding itu mereka menggunakan bahasa Python, dimana Python ini nomor 1 teman-teman. Oke, selain itu nggak hanya aplikasi atau software terkenal nih, tapi game terkenal juga dibuat oleh bahasa Python. Ini seperti The Sims 4. Nah, aku yang tahunya cuma The Sims 4 ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih. World of Tanks, Eve atau Civilization. Ini semua orang, maksudnya game developernya nih, mereka itu bikinnya pakai Python nih, teman-teman. Oke. Nah, selain dari kayak Google, Facebook atau game-game seperti ini, Python ini bisa membuat hal-hal yang paling simple ya, teman-teman. Misalnya bikin pengolahan pesan nih, terus bisa buat kalkulator atau buat matematika nih, kalian misalnya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menjumlahkan 5 kali 5 atau 100% dari 30% dari berapa koma berapa gitu tuh, kalian bisa pakai Python. Jadi kayak Python itu bisa buat kalkulator gitu, teman-teman. Terus menghasilkan laporan otomatis, itu kayak misalnya kalian bikin bot juga bisa menggunakan Python dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui untuk bisa sampai kayak gini, membuat sebuah software lah atau yang besar-besar, nah sebagai calon developer nih, teman-teman nih, kita harus tahu konsep dasarnya dulu nih. Karena pertemuan pertama nih, kita harus tahu konsep dasar dari coding lah, dari pemrograman itu sendiri. Kita harus tahu nih 3 dasar dari pemrograman, yaitu algoritma, bahasa pemrograman, dan program nih. Nah, apa itu algoritma, apa itu bahasa pemrograman, dan apa itu program? Oke, pertama, algoritma. Algoritma adalah sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Nah, misalnya algoritma tuh kalian paham gak nih dari arti ini? Algoritma itu adalah sebuah urutan dari tindakan-tindakan. Jadi kayak misalnya nih, ada sebuah prosedur. Misalnya cara memasak nasi. Nah, algoritma artinya itu algoritma memasak nasi gitu. Urutan pertama yaitu misalnya menyiapkan beras gitu. Kedua, mengambil 2,5 cup beras gitu. Ketiga, masukkan ke dalam panci gitu. Panci apa sih itu namanya, wadah gitu. Keempat, cuci beras 2 kali gitu. Kelima, masukkan rice cooker. 6, pencet tombolnya. 7, setelah berapa menit, setelah 40 menit matikan rice cooker. Nah, itu semua dari 7 step itu artinya algoritma ya, teman-teman. Jadi urutan dari tindakan-tindakan, jadi harus urut ya, teman-teman. Untuk meraih sebuah tujuannya apa? Nasi yang sudah matang. Nah, itu tujuannya. Tujuan dari algoritma memasak nasi. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Bahasa lebih mudahnya dari algoritma. Nah, pada sebuah algoritma yang baik nih, nah, semua tindakan yang dibutuhkan itu sudah termasuk dalam algoritma. Kedua, tindakan teratur sesuai urutan yang benar. Nah, jadi kalian harus benar ya, teman-teman. Misalnya nih, menanak nasi atau memasak nasi.
Kalau misalnya nggak urut, emang nasinya jadi nih? Nggak jadi kan teman-teman? Nah, kayak misalnya kalian melewati langkah, misalnya langkah mengambil mengkap nasi. Nah, itu nggak akan jadi teman-teman, nasinya nggak akan kekuang di rice cooker ya teman-teman, karena kita melewatkan untuk mengambil beras menggunakan cup itu teman-teman. Terus yang ketiga, tindakan hanya bisa dipahami dengan satu cara tanpa adanya pemahaman lain. Nah, jadi kita nih tindakan itu hanya bisa dipahami dengan satu cara tanpa adanya pemahaman. Misalnya kayak misalnya pelaku tidak memiliki intuisi ataupun imajinasi. Jadi kayak misalnya kita tuh harus benar-benar langkah-langkahnya tuh harus benar-benar pas dan caranya itu benar-benar apa ya teman-teman bahasanya, benar-benar harus dipahami dan benar-benar harus benar gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya kita menggunakan memasak nasi, kita nggak pakai langkah keberapa. Nah, itu komputer yang kita berikan perintah untuk kayak memasak nasi gitu, mereka itu nggak bisa mengimajinasikan gitu ya teman-teman, untuk mengetahui apa yang kita minta kalau kita memberikan tidak lengkap itu, tidak memberikan stepnya dengan lengkap gitu ya teman-teman. Nah, ini contohnya nih ya, kesulitan. Nah, kemudian ini nanti aku kirim ya di WhatsApp ya teman-teman, link PowerPoint-nya ini. Nah, kemudian nih, komputer bisa mengenal kumpulan perintah jika semua perintah ditulis di satu bahasa yang bisa dipahami. Oke nih teman-teman. Jadi, misalnya nih, kalian kan aku kasih lihat nih, ada banyak bahasa ya teman-teman. Ada Python, Java, C, PHP ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita menggunakan bahasa Python, jadi isinya bahasa Python aja ya teman-teman. Jangan dicampur sama Python. Misalnya step 7 step algoritma itu ya. Yang step 1 sama step 2 kita pakai bahasa Python. Step ketiga 4 kita pakai bahasa Java. Jangan ya teman-teman, komputer bingung gitu. Kayak misalnya nih, ada orang Amerika gitu ya teman-teman. Orang Amerika, kita kasih prosedur menanak nasi pakai bahasa Inggris. Misalnya ya, pertama take the rice gitu. Rice itu kan beras gitu ya. Beras lah gitu lah. Nah, terus habis itu tiba-tiba di step keempat kita bilang nyalakan rice cooker lah. Orang Amerika kan nggak paham apa itu, what is the menyalakan rice cooker. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Itu anggapannya komputer yang nggak paham. Kita ngasih bahasanya beda-beda. Tiba-tiba Python, Java, tiba-tiba harusnya Python ya Python aja ya teman-teman. Oke. Tindakan teratur sesuai urutan yang benar. Nah, benar yang seperti yang sebelumnya ya, slide sebelumnya. Jadi perintah harus dipisahkan satu sama lain. Sorry guys, ada slide yang beda. Perintah harus dipisahkan satu sama lain. Oke, jadi perintah satu perintah step itu harus dipisahkan ya teman-teman, satu sama lain. Terus kata-kata bukan perintah harus dirancang secara berbeda. Jadi nanti di dalam pemrograman itu teman-teman ada yang namanya perintah gitu ya, kata perintah gitu. Kata perintah misalnya suruh cetak, suruh masukkan gitu. Itu nanti ada sendiri perintah. Dan kata-kata yang bukan perintah itu gak boleh disamain sama kata perintah. Nanti aku kasih lihat ya teman-teman. Nah, lanjut nih, bahasa pemrograman. Tadi kan kita sudah tahu nih algoritma itu seperti apa ya teman-teman. Sekarang dari 3 basic ini, algoritma tadi sudah benar, urutan atau prosedur atau resep atau step-step gitu ya teman-teman, langkah-langkah melakukan sesuatu. Kemudian kita beralih ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk kita untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, itu mengandung sebuah kumpulan dari perintah dan setiap perintah itu punya satu arti. Nah, ini yang aku maksud nih. Kata-kata bukan perintah ini, maksudnya perintah itu hanya ada di bahasa pemrograman ya teman-teman. Nah, bahasa pemrograman itu seperti ini teman-teman. Nah, ini bahasa pemrograman. Python itu salah satu dari bahasa pemrograman. Oke. Nah, bahasa pemrograman itu bahasa yang kita buat komunikasi nih ke komputer. Kita nggak akan, kalau kita pakai bahasa algoritma itu kan bahasanya bahasa bebas ya teman-teman. Kita bisa pakai bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia lah, bahasa Arab lah gitu, pakai untuk membuat sebuah algoritma. Nah, tapi kita kalau membuat
menulis 7 step menanak nasi gitu ya teman-teman, kita kasihkan ke komputer gitu, komputer nggak akan paham teman-teman, karena belum diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Nah maka dari itu 7 step nasi tadi, menanak nasi tadi harus diolah menggunakan bahasa pemrograman, ditranslate gitu ya ke bahasa pemrograman, agar komputer kita atau mesin itu bisa paham, oh artinya ini, oke gitu. Nah setelah dari bahasa pemrograman, oke kita lanjut ke program. Nah, program adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman. Nah, ini yang aku bilang tadi ini. Jadi, algoritma urutan ini awalnya kan pakai bahasa bebas ya, teman-teman ya. Terus ditranslate menggunakan bahasa pemrograman, misalnya Python gitu. Nanti setelah ditranslate hasilnya adalah program ya teman-teman. Nah, suatu algoritma yang ditulis atau ditranslatekan menggunakan bahasa pemrograman, tapi dari konteks kita menggunakan bahasa Python. Oke. Bagaimana kita menulis sebuah program yang bisa dipahami oleh komputer? Nah, kita harus mengikuti aturan ya guys, teman-teman, untuk menulis sebuah program. Ada 3 aturan nih. Aturan awal, aturan urutan, sama aturan ragam kode. Jadi aturan awal itu adalah step pertama. Jadi dari 7 step yang tadi memasak nasi itu ya, itu anggap aja 7 step masak nasi itu sudah ditranslatekan ke bahasa Python ya teman-teman. Itu urutan pertama harus ada teman-teman. Kalau nggak ada urutan pertama, kedua sampai ke-7 nggak akan mungkin jalan teman-teman. Jadi itu maksudnya dari aturan awal gitu ya. Kemudian aturan urutan berarti 7 step itu harus urut ya, jangan ini tiba-tiba ke atas, langkah kelima jadi langkah kedua, jangan ya teman-teman. Terus yang ketiga, aturan ragam kode. Aturan ragam kode itu misalnya ya dalam algoritma, kalian menulis algoritma gitu ya teman-teman, memasak nasi itu kan kalian bisa bebas ya teman-teman. Ada yang mau dikasih huruf kapital, kalian mau pakai huruf kapital lah gitu, atau dikasih huruf kecil lah gitu. Tapi kalau sudah ditranslatekan menjadi program, ditranslatekan menggunakan bahasa pemrograman ke sebuah program, kalian nggak bisa seenaknya buat caps lock atau titik atau koma gitu teman-teman. Makanya ini aturan ragam code itu harus benar-benar kayak, kalau misalnya kalian menulis sebuah tulisan cetak gitu dalam Python gitu, print gitu, kalian nggak boleh nulis P-nya besar, R-I-N-T-nya, karena dari developernya Python sendiri bilang nulisnya P-R-I-N-T, P kecil, R kecil, I kecil, N kecil, T kecil. Nggak boleh kalian kasih titik atau kasih koma atau kasih huruf besar atau caps lock, semua nggak boleh, nanti komputernya nggak bisa baca. Maka dari itu salah huruf sedikit itu bisa mempengaruhi ya teman-teman. Oke. Nah, sampai sini kalian ada yang kurang paham nggak? Aku bisa ngilustrasi ini kalau misalnya ada yang belum paham nih. Tentang, tadi ada 3 nih ya. Hubungan dari algoritma, bahasa pemrograman, sama program. Siapa nih yang belum paham? Oke, kalau misalnya udah paham semua, aku lanjut ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum paham, misalnya kayak malu gitu, bisa kok chat aku ya teman-teman. Nanti aku jelasin ulang lagi nih. Nah, kita nyampe ke conclusion ya teman-teman, kesimpulan. Nah, kesimpulannya Python ini adalah bahasa pemrograman terkenal ya teman-teman, yang nomor 1 lah ya, anggapannya nomor 1 dari bahasa-bahasa lain nih. Kemudian program itu adalah algoritma yang step-step itu yang pakai bahasa bebas, tapi ditulis atau ditranslatekan ke bahasa pemrograman, bisa bahasa Python atau Java gitu. Nah, untuk menulis program yang bekerja, kamu harus mengikuti aturan-aturan umum. Nah, aturannya tadi apa lagi? Nih, aturan awal, urutan, sama ragam code. Nah, itu ya teman-teman kesimpulannya. Nah, oke. Sampai sekarang nih, kalau misalnya belum ada pertanyaan, aku boleh minta tolong kalian semua share screen ya teman-teman. Coba deh, kalian sudah pernah coba-coba pakai ini nggak? Platform ini nggak? Share screen, icon share screen di tengah ini bisa kalian klik. Nah, aku minta tolong untuk share screen website Algonova kalian.
Algonova course. Bentar, aku disable stream dulu. Nah, itu kayak Agatha. Oke. Sudah oke Agatha sama Eru sudah share screen. Nah, ini kalian share screen apa namanya? Aku lupa, bentar. Ini ya kalian share screen apa namanya, isi bentar aku share screen punya aku dulu. Nah, ini kalian share screen ini ya teman-teman, di bagian course. Ada yang belum bisa? Ardani sama oke. Ardani apakah sudah bisa share screen? Sudah. Oke, oh belum muncul soalnya share screen-nya. Share screen dari ini platform ini. Oh, belum bisa. Oh, belum Yang bisa. buat. Iya, coba klik yang icon di kanannya kamera itu, nanti kamu bisa entire screen boleh, atau Chrome tab di course-nya ini juga boleh. Share screen-nya bebas. Tapi sudah bisa ngakses ini course-nya ada nih. Misalnya ngakses di Udah. halaman ini. Oke. Nanti mohon share ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, kalian klik yang nomor 1 ini, terus kalian klik yang orientasi program ini. Oke, continue. Nah, tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Nah, tadi aku udah jelasin nih di PPT nih, apa aja yang bisa dilakukan oleh Python. Contoh-contohnya tadi seperti apa sih namanya? Bisa bikin Google lah, atau software, atau apa sih namanya, game dan lain sebagainya ya teman-teman. Wait, kalian bisa pilih lebih dari satu jawaban yang benar. Tadi aplikasi internet seperti Google, Facebook dan lain-lainnya. Facebook masuk nggak? YouTube lah. Nah, terus mengotomatiskan proses rutin seperti kalkulasi tadi, benar kan? Python itu bisa buat kalkulator ya teman-teman, bisa dicentang nih. Terus memprogram logika permainan atau bikin game bisa nih, membuat sebuah website dan memprogram robot nih. Nah, semuanya bisa ya teman-teman, coba. Oke. Oke, nomor 1 jawabannya dicentang semua ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, ini yang aturan-aturan tadi teman-teman. Tadi ada tiga aturan kan. Perintah pertama ditulis di awal sebuah baris. Jadi ada aturan awal, dimana perintah pertama itu harus ada ya teman-teman, nggak boleh dihilangkan, karena kalau perintah pertama dari sebuah step itu dihilangin, kedua sampai ke-7 nggak akan mungkin terjadi ya teman-teman, nggak bisa dilakukan ya. Terus harus urut ya teman-teman, perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan. Terus huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil, karakter berlebih bisa merusak program. Artinya aturan ragam code. Nah, kalian bisa answer ini ya teman-teman, seperti yang di slide mana ini. Oh, benar. Oke. Ini ya teman-teman. Ada yang sudah 1 sama 2? Aturan awal, oke. Nomor 1 itu ya, semuanya dijawab benar ya, dicentang semua ya, karena Python bisa melakukan semuanya itu ya teman-teman. Azam, apakah ada itu
diklik yang angka 1 ya teman-teman, yang apa namanya ya, yang nomor 1. Oke. Terus ini kalian bisa baca sekilas aja sih, nggak usah dibaca terlalu lama. Kalian bisa next. Oke, ini kalian ngetik aja ya teman-teman, misalnya algorithm programming language gitu ya teman-teman. Terus untuk ke nomor 2 kalian klik enter, kalian tulis aja, kalian ngetik biasa aja ya teman-teman. Bisa nih, kalau misalnya kalian tipu nanti ada apa namanya warna pinknya. Nah nanti kalau udah selesai nanti ada muncul begini teman. Ini sama nomor 3, 4, 5, 6 itu sama-sama semua ya teman-teman. Kalian enter aja. Kalau misalnya mau satu selesai, kedua enter, ini selesai enter gitu. Oke. Itu oke. Wait, aku anu baterai dulu ya teman-teman, bentar. Mau ngisi baterai dulu. Oke. Oh ya, Azam, apakah aman Azam? Soalnya di aku share screen-nya Azam itu baru yang di course itu, belum diklik nomor 1-nya. Apa nge-freeze ya? Halo Azam? Oke, mungkin nge-freeze ya teman-teman. Nah kalian lanjutin aja sampai apa sih namanya, sampai itu, sebentar, sampai itunya kayak ngetiknya selesai. Apa ini macet. Aduh. Sampai yang ngetiknya itu selesai. Oke. Ini yang ini ngapain? Yang mana? Oh itu ngetik ya. Jadi kamu ngetik aja algoritma, di ngetik tulisan itu aja, tulisan algoritma program. Nah kamu tulis kayak nyalin tulisan aja sih. Nah itu nanti kan muncul. Coba kamu ketik LGORI gitu. Nanti kalau ke nomor 2-nya kamu tinggal enter gitu, pencet enter. Nah kalau misalnya oke.
Oh ya, itu nomor 1 dijawab benar semua ya, dicentang. Bentar. Oh, itu bintang ya, sorry. Oh ya, itu tandai perhatiin. Oke. Yang bintang kalian bisa jawab, bisa bebas ya teman-teman. Yang soal bintang itu bebas untuk bisa ngelatih kalian bisa ngerjain yang bintang, bisa juga, nggak harus kok. Wait. Kak, Oh iya. ini kenapa ya? Kok aku nggak bisa? Oh, itu karena warnanya pink, itu berarti kamu ada typo. Itu ada itu S, harusnya sebentar itu S-nya besar. Coba kamu hapus lagi deh. Tapi Iya. nggak bisa aku hapus. Kalau kamu pindahin panahnya, kursornya kamu klik di nomor di sebentarnya itu bisa nggak? Nggak Oh, bisa. bukan di sebentarnya nah, iya di situ. Nggak bisa. Oh, oke, bentar. Kalau kamu backspace lagi hapus gitu bisa nggak? Nggak bisa. Oke, bentar ya, aku coba dulu ya di aku ya. Wait. Kak, Iya. punya aku juga kayak gitu. Oh, itu kamu hapus, coba kamu hapus. Nggak bisa. Kak, nggak ada suaranya, Kak. Oh, tes. Nggak ada mikrofon, nggak ada suara mikrofonnya, Kak. Oh, suaraku masih nggak kedengeran kah? Udah kedengeran kak. Oke. Oh, di Arka kedengeran nggak? Coba. Di Arka. Coba. Oke. Itu belum bisa. Wait, aku coba ya. Aku coba di aku Ya, sendiri. nggak kedengeran, Mbak. Kak. Oh ya, kedengeran? Aku bisa sih menghapus, bentar ya. Kamu coba ke... Bentar. Kamu... Oh bisa kak. Oh, bisa. Siapa tadi yang bisa? Aku tadi ke yang ke soal sebelumnya atau setelahnya gitu ya? iya. Iya, kayak reload gitu. Oh, Arka nggak kedengeran. Sebentar. Wait ya. Oke. Arka kedengeran nggak suara aku sekarang? Sudah, Kak. Oke. Iya, itu mah kadang tuh harus ada bugnya gitu. Kadang itu suaraku tiba-tiba nggak kedengeran di satu student, di salah satu dari kalian gitu, nggak kedengeran. Ada yang kedengeran juga. Jadi kalau misalnya aku juga di masalahnya di aku yang reload gitu. Kalau masalahnya di kalian yang reload gitu. Kadang ada errornya di salah satu dari kalian, nggak, ada yang juga langsung efek ke semuanya gitu. Iya. Oke, makasih ya udah ngasih tahu, udah interupsi. Iya. Oke. Ya, makasih. Oke. Tristan, apakah ada kesusahan untuk yang nomor 3? Itu sama Agatha, apakah ada masalah?
Tidak ada Yang ini. jawaban. Oh, oke. Itu kamu lanjut aja. Oh. Yang di Soalnya dapat jawaban yang salah mulu. jawaban yang sama. Oh enggak, itu kamu next. Sebentar. Di itu kan yang kamu yang di soal nomor di antara 2 sama 3 itu ya. Kamu pencet panah ke kanan itu agak tadi, Mbak. Panah ke kanan. Panah kanan warna kuning gitu. Ada nggak di situ? Tidak ada ya. Adanya panah kanan. Sorry. Ternyata beda. Bentar. Bukannya Di aku share screen-nya nge-freeze. Di aku share screen kamu tadi di soal antara nomor 2 sama 3 masih An. Oh. Iya, alah. Iya, sorry. Oke. Tadi aku klik share screen kamu sudah muncul langsung ke soal bintang. Oke. Oh, iya ngerti. Kalau Tristan ini jangan-jangan ya kan nge-freeze di aku. Tristan itu malah di aku nomor itu masih nomor 3. Pas aku klik share screen-nya tiba-tiba udah ke soal bintang. Ya kan ya kayak gini teman-teman, kadang itu anunya ada error. Ini gimana? Iya. Oh, gimana Tristan? Tandai pernyataan yang benar tentang algoritma. Oke. Pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program. Coba ya. Aku lihat algoritma. Nah, algoritma dan program adalah satu dan sama, itu salah ya. Pelaku dan dari aku share screen yang itu ya, Tristan, untuk soal ini. Teman-teman yang mau ngerjain soal ini bisa lihat di share screen aku yang bagian pernyataan mengenai algoritma. Wait. Nih. Nih. Dan aku ganti share screen dulu bentar. Oke, bentar. Nah, kalian sudah tahukah yang itu? Nah, algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Nah, itu kamu centang. Terus tindakan dilaksanakan dengan sesuai dengan urutan yang ditentukan ya, teman-teman. Benar, karena tindakan harus urut. Jadi tindakan secara urut pokoknya harus urut ya, teman-teman. Algoritma itu kalian centang juga. Terus algoritma harus ditulis dengan satu bahasa pemrograman itu salah ya, teman-teman, karena yang harus ditulis dengan satu bahasa pemrograman itu adalah program. Nah, kalau algoritma bebas kamu tulis pakai bahasa Indonesia, Arab, Jepang, bebas ya, teman-teman. Jadi nggak usah kamu centang yang algoritma harus ditulis dengan satu bahasa pemrograman. Terus pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Nah, itu benar. Komputer tuh nggak bisa suruh komputer berimajinasi ya, teman-teman. Kita harus ngasih program dengan program atau algoritma dengan benar dan detail ya, teman-teman. Algoritma dan program adalah satu dan sama. Salah. Algoritma sama program itu beda, teman-teman. Jadi oke, jawabannya yang tadi yang centang. Bentar aku lihat benar. Wih, udah orientasi data output aja. Oke, teman-teman, karena itu aku lanjut ya, teman-teman. Karena aku lihat kalian udah selesai yang di task yang pertama, aku lanjut ke apa ini, fungsional. Bentar, program bentar. Istirahat. Oh, ini fungsi dan argumen. Aku share screen ya.
Muncul nggak nih seksiku besar? Fungsi dan argumen. Muncul. Muncul. Oke, aku tulis sini ya. Nah, ini dari program itu sendiri ya teman-teman. Biasanya kan kita tadi algoritma, bahasa pemrograman sama program. Nah, ini fungsi dan argumen pada sebuah program. Oke. Nah, jadi kita sebagai programmer pertama nih ya, calon developernya, kita menulis program itu dengan yang paling sederhana dulu nih. Kalian pernah tahu hello world nggak? Hello world, halo dunia. Nah, itu adalah kata-kata atau kalimat pertama para developer untuk belajar gitu. Para developer pertama kali belajar tuh dengan namanya program hello world gitu. Apa itu program hello world itu? Nah, di sini kita membutuhkan sebuah fungsi. Di sini kalau kalian lihat di bahasa Python itu namanya function ya teman, fungsi atau function gitu. FUNCTION, function gitu. Function adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman yang memiliki nama unik gitu. Hasil dari operasi fungsi sering bergantung data yang diberikan pada fungsi tersebut, itu disebut argumen. Jadi hasil dari function itu adalah argumen. Oke. Nah, ini aku kasih lihat ya. Dari sebenarnya bahasa Python itu kan banyak ya function-functionnya nih. Banyak function. Jadi dari bahasa Python itu banyak misalnya perintah-perintah gitu ya, function ada print, salah satunya print nih yang paling pertama kali bisa kita belajar adalah print. Ada function lain misalnya function input, function ini, function itu. Nah, ini yang pertama kata print ya teman-teman. Print adalah fungsi yang dipakai untuk mencetak argumen yang diberikan di dalam tanda kurungnya. Nah, kayak gini. Misalnya ada function print, terus di dalam kurung ada halo para hackers. Nah, nanti kalau komputer kita kasih kalimat ini, komputer bakal ngasih hasil yaitu seperti ini. Halo para hackers gitu. Nah, ini juga sama. Nah, kenapa kok bisa begini ya teman-teman? Nah, karena ini adalah argumennya ini adalah sebuah kalimat ya teman-teman. Dan sebuah kalimat ini harus diberi tanda petik. Kalian bebas kalau di bahasa Python ini kalian bisa pakai petik 2 atau petik 1 teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, kalian petiknya di sini juga bisa. Pokoknya setiap data argumen itu harus kamu pisahkan dengan koma. Nah, kalian nggak perlu ini juga nggak apa-apa, nanti tetap hasilnya sama halo para hackers. Di sini juga. Nah, kalau kalian mau ngeprint angka, kalian nggak usah pakai petik juga nggak apa-apa. Kalian langsung 14 gitu. Nanti hasilnya 14 gitu. Kalian kasih petik juga nggak apa-apa. Jadi hasilnya 14 gitu. Tapi lebih baik kalau angka itu kalian nggak usah pakai petik ya teman-teman. Nanti ada lanjutannya sendiri untuk tentang kenapa angka. Oke, di sini fungsi print ini, nah ini yang aku bilang fungsi dari tujuan dari algoritma itu atau bahasa Python itu bisa buat kalkulator ya, atau Python itu bisa buat kalkulator ya teman-teman. Nah, kalau kalian kasih ini tulisan ini ke komputer, kasih perintah ini ke komputer, print 2 ini kali ya teman-teman, 2 kali 7. Nah, hasilnya nanti komputer ngasih 14 karena kita nyuruh komputer itu buat jadi kalkulator ya teman-teman. Makanya itu aku bilang kalau angka lebih baik gak usah pakai petik, gak usah diapit sama petik ya teman-teman, karena ini bisa dibuat matematika, operasi matematika. Nah, ini misalnya 10 tambah 4 nanti hasilnya kasih 14 ini teman-teman. Oke. Nah, ini sama ya teman-teman, pembagian, pengurangan, pemangkatan dan lain-lain. Nah, kalian di sini juga ada yang namanya dalam kurung teman-teman. Kalau misalnya kalian udah belajar di sekolah kalian mengenai mana dulu yang harus dikerjakan, berarti dikasih tanda kurung. Nah, ini bisa teman-teman di dalam tanda kurung print ini. Nah, kalian kasih tanda kurung ini biar komputer itu mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, seperti ini. Oke. Kesimpulannya, fungsi adalah suatu algoritma. Nah, suatu algoritma yang telah dibangun. Nah, dalam bahasa programmer memiliki nama unik. Nah, nama unik itu adalah print ini ya teman-teman. Nah, beberapa function bisa menerima data yang bernama argumen. Nah, ini data-data argumennya ya teman-teman di dalamnya ini.
Kemudian print adalah fungsinya mencetak parameternya yang telah ditentukan dalam tanda kurungnya. Nah, ini buat mencetak ini. Ini buat mencetak ini. Bentar, ini buat mencetak ini dalam kurung ini. Cetaknya hasil cetakannya ini gitu. Kita bisa nyetak ini juga. Nah, terus, oh iya teman-teman, jadi Python itu Python itu punya function bawaan ya teman-teman, function bawaannya Python gitu. Salah satunya print gitu ya teman-teman. Ada juga input dan lain-lain sebagainya. Itulah namanya function gitu. Suatu nah, bentar aku cek dulu. Oke, berarti ini aja ya teman-teman. Kalian bisa aku minta tolong untuk share screen lagi. Kalau yang tadi matiin share screen-nya ke ke website tadi, websitenya Algo tadi. Kalian share screen ke ini. Tetap di pertemuan 1 ini, tapi kalian ke nomor 2. Bentar, aku share screen punya boleh. Ke ini, orientasi data output. Kalian klik ini, orientasi data output. Nah, di sini sampai muncul kalian. Nah, oke. Nah, kalian bisa kerjakan ya teman-teman ini berdasarkan tadi. Tandai bagian dari kode yang bebas dari error. Bisa ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, lihat nih teman-teman. Di sini kan ini kalimat ya teman-teman, bukan angka ya teman-teman. Tapi kok nggak dikasih petik? Salah ini berarti. Nanti jadi error ini. Sedangkan perintahnya kita cari kode yang bukan error, yang bener, kayak kode yang bener nih. Bentar. Seperti ini ya kode yang bener. Kalau ada kalimat harus kasih petik. Kalau ada angka jangan kasih petik. Oke. Nah, nih kalau ini bener kan teman-teman? Nah, kata dikasih petik, angka nggak usah kasih petik nggak apa-apa, tapi dipisahkan sama koma ya setiap bagian-bagian gini. Nah, ini benar. Ini malah tanda kurungnya teman-teman, nggak ada ini tanda kurungnya, salah, ini pasti error. Kalau ini, nah ini Python juga nih nggak dikasih tanda petik nih, pasti salah ini teman-teman ya, jadi nggak usah dipilih. Nah kalau ini, nah ini benar teman-teman, tadi aku udah bilang kan untuk angka bisa dikasih petik, bisa nggak usah dikasih petik. Nah, jadi seperti ini. Di sini artinya angka ini masuk ke dalam petik ya teman-teman, karena warnanya juga sudah berubah karena sudah masuk ke dalam petik. Sudah ada tanda kurungnya juga, function printnya juga benar, print tanpa ada caps lock atau apa-apa. Coba kita transfer. Nah benar ya teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Bentar aku cek. Oh, nomor 2 kalian ngetik sama ya kayak yang nomor 1 itu. Aku coba cek ini. Oke. Nah, kalian bisa kerjakan nomor 1 sama tadi sama nomor 2. Setelah itu nanti aku lanjut ke nomor 3. Gimana caranya? Oke. Kak, Oh iya. yang nomor 4 gimana caranya? Oh ya, bentar ya. Kalau nomor 4 aku mau jelasin nomor 3 dulu. Oke? Oke. Tunggu. Oke. Karena kayaknya teman-teman udah bisa. Oke, aku lanjut ke nomor 3. Jangan khawatir ya teman-teman. Nanti aku kalau misalnya ada yang susah aku screenshot ya ke WA kalau misalnya ada yang agak susah nih soalnya. Ini bentar. Oke, jadi nomor 3. Di sini teman-teman tahu ya errornya di mana? Harusnya ini kalian kasih petik ya teman-teman. Nah, petik. Terus di sini juga kurang tanda kurung nih. Kasih tanda kurung sama petik itu bisa ini. Nah, atau kalian buat kayak ini gini bisa ya teman-teman, bentar. Nah, kalian buka ini. Kalau misalnya ada yang belum tahu, ini bisa dipencet ya teman-teman. Terus kalian pencet play di sini. Nah, terus kalian
klik centang di sini. Nah, kalau sudah ada warna hijau gini berarti udah bener ya teman-teman. Ini kalian juga bisa buat kayak gini, petiknya di sini, terus dikasih koma di sini. Jadi angkanya nggak usah dikasih petik, bisa kok. Nah, coba ya. Oke. Oh, nggak bisa teman-teman. Harus perintahnya harus semuanya dikasih petik. Oke, kalau gitu mah, nah gini aja. Nah, tadi udah hijau ternyata nggak bisa. Oke. Jadi ini teman-teman kalian bisa pakai petik atau bisa tidak ya. Nah, ini yang nomor 3. Kemudian kita ke nomor 4 nih. Oke, tadi tulisan teman-teman banyak sudah nomor 4. Ini salahnya di sini teman-teman. Di sini bloknya kalian hapus aja, kalian hapusin aja nih. Nah, ini kalian hapus, jadi printnya semuanya jadi jadi satu lurus gitu ya, sejajar lurus atas bawah tuh sama ya teman-teman. Coba kita cek apakah sudah ada petiknya sudah benar semua. Oke, sudah. Coba kita play, kita centang. Nah, benar. Jadi ini kesalahannya cuma printnya terlalu menjorok ya teman-teman, kata-kata P-nya terlalu menjorok, kalian hapus aja. Apakah sudah? Oke, sip. Aku lanjut ya. Bentar. Oke. Kalau ada yang udah atau ada yang belum? Oke, aku lanjut ke nomor 5. Apa ini? Nah, ini teman-teman adalah output yang diharapkan ya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah tulislah program yang memunculkan sapaan kepada dunia. Tulislah program ini. Jadi kita harus membuat output komputer itu memberikan cetakan tulisan seperti ini ya teman-teman. Hello, Word. Jadi benar kan tadi power tadi yang aku presentasiin gimana caranya buat mencetak tulisan, tulis print. Terus jangan spasi ya teman-teman, dalam kurung. Terus masukkan petik, terus hello world. Harus sama ya teman-teman, hanya besar, ada koma, ada spasi setelah koma, sama harus ada tanda seru juga. Harus sama ya teman-teman, karena pertanyaannya harus seperti ini, pas banget gitu. Harus karakter hurufnya, huruf kecil besarnya harus sama ya teman-teman. Karena kalau di web Algonova ini salah kapital dikit salah gitu, nggak bisa jalan gitu. Nah, coba ya kita centang. Oke, benar. Oke, apakah lanjut? Kak, Oke, ada yang tadi belum? yang nomor Nomor 3 3. Oke, nomor 3 itu, nah itu kamu belum kasih petik itu. Coba sebelum versi ada kamu kasih petik, coba. Nah, yap. Nah, petik 1 oke. Petik sana 2019 nya jangan dikasih kurung, coba. Nah, kamu hapus. Oke. Nah, itu kamu kasih petik. Iya, setelah 9 kamu kasih petik. Atau iya, kamu boleh kasih situ. Setelah tahun atau setelah. Nah, terus kamu kasih koma. Iya, oke. Centang coba. Atau nah, coba centang. Nah, oke. Sip. Terus selanjutnya itu menjorok ya, teman. Kamu bisa hapusin itu. P-nya bukan yang itu, bukan. Kamu pencet itu P, sebelum P ada yang menjorok itu. Sebelum P, huruf sebelum P. Nah, kamu buat P-nya semuanya jadi sejajar semua. Nah, kalau yang bintang-bintang nggak usah dihapus ya teman-teman. Spasi-spasi di bintang-bintang. Oke. Aku tunggu ya sampai nomor 5 teman-teman. Bentar aku coba cek soal-soal yang lain. Oke, sampai nomor 6. Oke. Jadi ini aku tunggu sampai nomor 5. Aku cek kalian satu persatu nih. Oke, ada yang masih belum, aku cek.
udah. Oke. Nadine udah. Oke. Oh ya, Nadine W-nya kecil ya. Kalau di perintahnya. Nah, coba. Oke, coba channel. Let's go. Keren. Oke, ada yang belum atau sudah? Oke, sudah ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 6. Oh, ada 7 level 9 ya. Oke. Nomor 6. Pertanyaannya adalah jumlah gaji karyawan. Tulis program untuk menghitung gaji developer. Nah, ini kita disuruhnya nulis ini ya, teman-teman. Jadi awal kita bisa tulis print jumlah gaji karyawan. Nah, mereka harus menghitung berapa yang harus dibayar karyawan dari departemen penjualan mendapatkan $13.50. Ada 12 karyawan. Tulislah perlu jumlah gaji karyawan. Jadi ini berarti satu karyawan mendapatkan $13.50. Ada 12 karyawan. Jadi harusnya ini perkalian ya, teman-teman. $13.50 dikali 12 karyawan. Karena disuruh menggaji karyawan. Setelah kalian tulis ini jumlah gaji karyawan, kalian kasih koma. Nah, kalian kasih koma terus kalian tulis angka ya, teman-teman. Angkanya gak usah pakai petik kan, karena ini kita disuruh untuk melakukan operasi matematika ya, teman-teman. Jadi kalian tulis 13.50 dikali 12. Coba aku cek apakah gaji. Oke. Benar Pak ini? Oke, benar. Gini ya, teman-teman. Jadi kita bisa cek dari sini. Ini operasi matematikanya, ini kalimatnya yang disuruh. Jumlah gaji karyawan. Itu yang angka jangan dikasih petik ya. Angkanya jangan dikasih petik, dan petiknya kalau yang satu, kalau petik satu aja, kalau petik dua aja. Oh ya, Azam itu petik yang satu petik 2, yang satu petik 1. Nah, salah satu. Nah, coba. Oke, nah bisa itu harusnya. Oke. Coba aku cek yang lain nih. Oh, itu J-nya harus besar ya, Tristan. Nah, soalnya di pertanyaannya, nah, salah kapital, beda kapital, enggak muncul. Aku pernah coba, waduh, kok enggak muncul nih. Oke, ini sudah, Eru, udah, keren kalian udah semua. Oke, Azam, udah, Kinar, oke, udah, kata udah. Oke. Oh ya, ini aku belum lihat yang Ardani. Ardani apakah aman? Soalnya share screen-nya belum muncul. Oke, sudah muncul. Oke, sudah pindah. Oke. Teman-teman berarti lanjut ke nomor 7 ya, udahan ya, teman-teman. Kalau 7. Oh, alah. Aku kira pertanyaan, teman-teman. Ya, oke. Untuk yang soal berbintang ini kalian bebas ya, teman-teman, buat mengerjakan ya, teman-teman. Wait, aku coba buka yang bintang. Pilih versi yang benar dari program. Print volume dari media saat ini. Print. Nah, ini benar. 1 kurang 20.480. 20 dikali ini 20. Oke, ini benar. Terus kalau yang ini apakah benar? Salah ya, 100 dikali 1024 bukan 20.480. Terus kalau ini salah ya, teman-teman, karena nggak dikasih dalam kurung. Jadi hasilnya bakal 80 kali ini baru
100 dikurangi, hasilnya negatif ini teman-teman. Terus 80 dikali 10, oke, berarti benar yang A ya teman-teman. Oke, aku coba benar. Ini aku kira jawabannya multi teman-teman, jawabannya cuma 1. Tulis program tersebut. Oke, aku cek ini. Nah, sang akuntan sekali lagi meminta bantuan. ProTeam membayar $85.000 untuk menyewa kantor. Pemilik kantor belakangan ini mengumumkan harga sewa naik 10%. Bantu sang akuntan menghitung harga sewa yang baru. Oke, ini kalian bisa yang lebih gampangnya kalian tulis print harga sewa. Hanya besar ya teman-teman. Harga sewa. Terus di sini karena di sini perintahnya abu-abunya atau jawabannya ada di bawah, berarti kalian nggak bisa nulis di sini kayak sebelumnya ya teman-teman. Tadi nomor 6 di sini kan maunya jawabannya di samping ya teman-teman. Nih. Jadi kalian nulisnya di sini. Tapi kalau yang ini jawabannya harus di bawah. Jadi kalian enter, kalian buat print lagi. Karena biar jawabannya di bawah. ProTeam bayar pilih kantor kalau ini. Oke, berarti harga sewa yang baru ya teman-teman. Jadi harga sewa yang baru itu 10%. 10% itu anggap aja seperti gini. 10/100 atau 10% dikali 85.000. Ini adalah harga naiknya ya. Tapi harga setelah jadi naiknya adalah berarti ini. Ini atau kalau misalnya kalian punya cara cepatnya kita bisa. Oke, benar ya teman-teman. Ada yang coba harga sewa, ada yang pingin tahu tentang harga sewa itu. Oh ya, siapa ini? Oh, Farzan. Untuk harga sewanya itu kamu cuma mengalihkan naiknya berapa selisihnya. Nah, jadi kamu tambahin harga aslinya ditambah harga selisihnya itu. Nah, 85.000 ditambah ya, ditambah 85.000 ditambah, oh bukan, setelah 85.000. Nah, ditambah. Oke. Nah, itu bentar. Oke. Oh iya, coba kamu centang. Iya, harusnya operasinya langsung dinyala. Iya kamu centang coba, Farzan. Iya. Apakah berhasil? Nah, iya. Oke. Ada lagi harga sewa? Iya. Saya masih tetap bingung tentang angka-angka Ganyan ini. Oh, itu kamu nggak perlu pakai titik ya? Bingung di bagian mana? Ini yang bawah ini kayak perkalian sama tambahannya ini. Oh, itu 85 nggak usah pakai titik ya, coba. Nah, kamu bingung di bagian itunya kah? Masih di bagian angka. Oke. Jadi bentar, itu kamu tambahin dalam kurung lagi, tutup kurung, tambahin tutup kurung. Di bagian? Iya, bagian terakhir. Nah, ini udah. Lagi. Karena itu tutup kurungnya punyanya print itu. Harusnya belum kamu masuk. Nah, gitu. Oke. Nah, apa kamu masih ada bingung yang di bagian angka itu? Jadi harga aslinya kan 85.000 nih. Harga aslinya 85.000 nih. Nah, terus 10/100 dikali 85.000 itu adalah naiknya berapa? 10%-nya gitu. 10% dari 85.000 gitu. Berarti 8.500 lah ya, 10%-nya. Jadi 85.000 ditambah 8.500 hasilnya 293 itu. Itu karena itu naiknya berapa, hasil totalnya lah hasilnya. Terus bentar aku cek yang lain lagi. Oke, aman. Harga
Ih, sudah pada keren-keren semua kalian ya. Oke, aku lanjut ke ini ya. Apa ini? Ke apa ya? Soalnya mana? Oh, ini soalnya. Tulis program untuk menghitung uang yang dibutuhkan untuk membeli komputer-komputer tersebut. Nah, berarti ini jumlahnya, ini kalian nggak usah pakai koma ya teman-teman, langsung 55480 gitu. Nah, itu kayak tadi ya teman-teman. Tapi di sini karena perintahnya abu-abunya di bagian kanan, kalian langsung jadi print jadi satu. Print. Harus si petik. Harus menyediakan koma. Kasih tanda kurung lebih enak nih. 6 biar dikerjakan. Oh ya, dikerjakan. Kerjakan dulu ini operasinya. Nah, biar ditambahnya ini sebenarnya nggak usah sih tanda kurung, nggak apa-apa. Aku coba nggak usah pakai tanda kurung deh. 6 dikali 55480. Ini 6 laptop. Terus 3 monitor. 3 monitor tambah 11 mouse, 5 keyboard. Coba ya, bener nggak? Oh, salah. Harusnya 6 dikali 55480 tambah 3 dikali 21. Oh, 21830. 11 dikali 411, 5 kali 290. Oke. Cek. Oke, benar. Cuma gini aja teman-teman. Gak usah pakai kurung setiap monitor karena sudah pasti di komputer bakal mengerjakan perkalian dan pembagian dulu daripada penjumlahan pengurangan. Oke, aku cek yang lain. Oh, yaitu harus menyediakan ya, bukan harga menyediakan. Aku cek. Oke. Deandra udah ya. Oke. Eru cek. Oke. Wih, sudah pada keren semua kalian. Sambil menunggu akan ada yang belum, aku lanjut ke bintang selanjutnya nih. Storage nih, yang terakhir nih. Storage akan bisa memasukkan titik-titik files, titik-titik GB akan tersisa. Oke, coba ya. Kita tulis yang gampangnya dulu nih, kalimatnya dulu. Storage akan bisa memasukkan files ini, berarti print GB akan tersisa. Perusahaan tersebut diberikan 20 file untuk disimpan. Tes. Oke. Kedengeran nggak suaraku?
Iya. Oke. Ini ya. Tadi aku salah, harusnya apa sih namanya, harusnya nggak pakai modul, nggak pakai persen ini teman-teman. Jadi ini kan storage, kan kita punya storage sebanyak 5000 nih, dibagi 256 karena satu file itu 25. Jadi kita harusnya bisa memasukkan berapa file kalau kita punya 5000, sedangkan satu file itu ada 25, jadi 5000 dibagi 256. Kemudian berapa gigabyte akan tersisa, jadi dari 5000 ini dikurangi sisanya, coba 256 itu satu filenya ya, dikali 5000 dibagi 256. Nah hasilnya berarti ada 136 yang tersisa, karena dari sini 5000 bagi 256 ini kan hasilnya tadi berapa? Oke, ada 19 file. Ini sebenarnya enak pakai variabel ya teman-teman, tapi nanti variabel aku ajarin di di pertemuan selanjutnya, karena ini biasanya aku pakai variabel